Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melati Riana Sari dari kelompok 3 angkatan 6 Latsar CPNS tahun 2025. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai tugas jabatan fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama. Sesuai dengan Permenpan RB nomor 32 tahun 2020, untuk Pranata Komputer sendiri itu memiliki 64 butir uraian tugas, yang mana diantaranya mengelola katalog layanan teknologi informasi, mengelola permintaan dan layanan teknologi informasi, melakukan implementasi data model, dan lain sebagainya. Di sini sudah saya tuliskan 64 butir uraian tugas dari Pranata Komputer Ahli Pertama. Kemudian sampai yang ke urutan 64 itu membuat program multimedia secara kompleks hingga membuat flowchart untuk pemrograman multimedia. Dari 64 uraian tugas Pranata Komputer sendiri, itu didapatkan 5 isu berdasarkan tupoksinya yang ada di BKPSDM Kabupaten Balangan. Untuk isu yang pertama itu adalah tidak tersedianya standar dokumentasi sistem dan aplikasi. Kemudian yang kedua minimnya pemahaman dan penerapan framework tata kelola TI. Yang ketiga, aplikasi dan sistem tidak terintegrasi. Yang keempat, kurangnya infrastruktur pendukung untuk pengujian dan deploy sistem. Dan yang kelima, tidak adanya penjadwalan pemeliharaan dan update sistem secara berkala. Kemudian dari 5 isu yang ada ini dilakukan analisis dengan metode APKL, yaitu singkatan dari aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Kemudian 5 isu ini diberikan poin dengan masing-masing yang ada di metode APKL. Untuk poinnya sendiri itu dimulai dari 1 yang paling rendah dan 5 yang paling tinggi. Setelah semua isu diberikan poin-poinnya, kemudian didapatkan total akhir dan dirankingkan atau dikerucutkan, diambil jadi 3 isu yang tertinggi poinnya untuk selanjutnya dilakukan perhatian atau perbaikan lebih lanjut. Untuk pengerucutan 3-nya didapatkan yaitu aplikasi dan sistem tidak terintegrasi, tidak tersedianya standar dokumentasi sistem dan aplikasi, tidak adanya penjadwalan pemeliharaan dan update sistem secara berkala. Dari 3 isu ini kemudian kita kerucutkan lagi menjadi 1 isu dengan menggunakan metode analisis isu dengan USG. USG sendiri adalah singkatan dari urgency, seriousness, dan growth. Menggunakan analisis USG sendiri ini sama seperti APKL sebelumnya, diberikan poin-poin sesuai dengan kebutuhan. Poin yang paling rendah itu 1 dan yang paling tinggi itu 5. Setelah diberikan poin-poin sendiri mendapatkan total dan kita ranking kembali. Dari 3 isu yang sudah dikerucutkan ini kita kerucutkan kembali menjadi 1 isu yang akan diangkat atau diberikan perhatian lebih lanjut, yaitu tidak tersedianya standar dokumentasi sistem dan aplikasi. Untuk analisis masalah dengan fishbone diagram, di sini sudah saya tuliskan seperti SDM belum memahami pentingnya dokumentasi teknis dan fungsional. Kemudian tidak adanya SOP atau standar terkait dokumentasi sistem, tidak tersedianya template atau tools alat bantu untuk dokumentasi sistem sendiri, tidak adanya kebijakan resmi atau arahan dari pimpinan, dan tidak ada kebijakan resmi atau tidak ada referensi dari instansi pembina untuk masalah yang kita ambil tadi, atau masalah yang
nilainya paling tinggi, yang paling urgensi yang ada di PKPSDM Kabupaten Balangan. Kemudian alternatif pemecahan masalahnya itu, akar masalahnya ini seperti yang saya tuliskan di fishbone tadi, diagram. Alternatifnya seperti melaksanakan pelatihan internal, melakukan uji coba SOP, kemudian menyampaikan laporan risiko ke pimpinan yang menunjukkan konsekuensi jika ketidakadaan dokumentasi sistem dan aplikasi, kemudian melakukan benchmarking ke instansi sejenis yang sudah memiliki praktek dokumentasi dengan baik, dan membuat template dokumentasi sistem untuk internal agar memudahkan dalam pembuatan dokumentasinya. Nah, di sini sudah saya tuliskan kembali untuk 64 butir tupoksi dari Pranata Komputer Ahli Pertama. Dari 64 butir tadi kita ambil 5 yang belum optimal, kemudian dikerucutkan menggunakan metode analisis APKL menjadi 3, dikerucutkan lagi menggunakan metode analisis USG menjadi 1. Dan untuk diagram pohon masalahnya ini sudah saya tampilkan. Untuk pohon masalahnya di sini tidak tersusunnya dan tidak efektifnya dokumentasi sistem dan aplikasi, kemudian mengakibatkan tidak tersedianya standar dokumentasi sistem dan aplikasi, dan penyebabnya tadi seperti di fishbone diagram yang sudah saya tampilkan sebelumnya. SDM belum memahami, tidak tersedianya template, tidak ada SOP, tidak ada kebijakan dari pimpinan ataupun dari instansi terkait. Dan untuk pohon sasarannya adalah tersusunnya dan efektifnya dokumentasi sistem aplikasi, tersedianya standar dokumentasi sistem dan aplikasi, meningkatnya pemahaman dan pengetahuan SDM mengenai pentingnya dokumentasi sistem dan aplikasi, memudahkan dalam pengaplikasian dokumentasi sistem, memiliki dasaran dalam standar dokumentasi, memiliki standar baku terkait dokumentasi, dan memiliki panduan resmi dari instansi terkait. Untuk pohon alternatifnya di sini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bisa melaksanakan pelatihan, bisa melakukan uji coba SOP, bisa menyampaikan laporan resiko ke pimpinan, resiko jika ketidakadaan dokumentasi tadi, kemudian melakukan benchmarking ke instansi sejenis yang sudah melakukan praktik dokumentasi dengan baik, dan membuat template dokumentasi sistem untuk internal. Kiranya sampai di sini yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan. Sebelumnya saya memohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.